Udah Kris? Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan memaparkan materi presentasi hari ini, yaitu identifikasi konsep penegakan hukum dan hak asasi manusia serta implementasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Dan kali ini kita akan mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, yang pertama di sini ada Socrates Hilario Wetipo dengan NIM 2408149431313. Terus ada kedua, ada Theodorus Chandra 24081494319. Ada Muhammad Safril Faros 24081494317. Ada Zakonarik Bimo Wicaksono 24081494313. Dan kelima ada Christian Xavier 24081494318. Dan yang terakhir ada Muhammad Firlana Arafi 24081944114. Dan kami akan lanjut untuk memaparkan materi kita. Ya baik, kali ini kita akan menganalisis kasusnya, yaitu di kasus Kanjuruhan ini. Dan di sini kita bisa katakan bahwa para anggota Polri itu mereka menembakkan gas air mata, merupakan salah satu senjata peredam kerusuhan. Nah, gas air mata ini tetapi dia itu mengandung seperti racun senyawa yang dapat menyebabkan iritasi, dan itu kalau misalkan terkena dan itu kena kontak dan dipenuhi oleh penonton. Nah, terus itu juga pada akhirnya merupakan salah satu pelanggaran HAM. Dan situ juga hak yang dilanggar adalah hak untuk merasa aman dan terlindungi, dan hak untuk merasa sehat melalui udara yang bersih, sehingga dapat dibilang bahwa tindakan tersebut tidaklah manusiawi. Dan selain itu juga tindakan ini merupakan penembakan ini dengan jelas melanggar peringatan Kapolres Kabupaten Malang untuk tidak menggunakan senjata api. Dan selain itu juga penggunaan gas air mata untuk menghentikan kerusuhan dalam stadion sudah dilarang oleh FIFA dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation pasal 19B yang berbunyi bahwa no firearms or crowd control gas shall be carried or used, yaitu tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas air mata. Hal ini jelas membuktikan bahwa aparat keamanan dalam stadion belum terliterasi mengenai protokol penjagaan keamanan dalam stadion, sehingga tanpa sadar menciderai nilai-nilai sila kedua ideologi kita Pancasila. Baik, bisa dilanjut. Nah, jadi di studi kasus tragedi Kanjuruhan ini itu di mana definisi tindakan aktif sesuai dengan Aremania yang merupakan masyarakat sipil yang tidak memiliki akses terhadap senjata api, serta dapat pelanggaran terhadap senjata, dan ini juga senjata tumpul untuk diperbolehkan masuk ke dalam stadion oleh panitia pelaksana. Terlebih lagi juga banyak di antara Aremania ini merupakan perempuan dan anak-anak yang memiliki tingkat ancaman rendah untuk melakukan tindakan aktif yang mengancam keselamatan aparat kepolisian. Walau demikian, terdapat beberapa Aremania kedapatan membawa senjata tumpul seperti double stick yang akhirnya dirampas oleh anggota TNI. Lanjut, silakan.
buat keterlibatan yaitu tantangan dalam pengawasan media dan publik. Kurangnya sorotan media. Media lebih fokus pada kasus lain yang lebih besar, seperti kasus pembunuhan Brigadir J sehingga perhatian terhadap tragedi Kanjuruhan menjadi berkurang. Hal ini berdampak pada tidak adanya pengawasan publik terhadap proses hukum. Yang kedua, keterlibatan masyarakat sipil. Masyarakat sipil merasa pesimis terhadap hasil sidang karena banyaknya kejanggalan yang terdeteksi. Koalisi masyarakat sipil terus mendorong agar laporan mengenai kasus ini disampaikan kepada lembaga legislatif untuk mendorong akuntabilitas. Untuk akar masalahnya yaitu masalah dalam penegakan hukum, proses hukum yang lamban. Penegakan hukum dinilai lamban dan tidak transparan. Dari 5 penipu, 3 diantaranya divonis ringan dan 2 lainnya dibebaskan, termasuk anggota kepolisian yang terlibat. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, di mana aparat keamanan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Yang kedua, kejanggalan dalam proses peradilan. Banyak kejanggalan yang teridentifikasi dalam proses peradilan, termasuk minimnya keterlibatan saksi dan korban dalam rekonstruksi kasus. Rekonstruksi dilakukan di lokasi yang tidak relevan dan tidak mencakup adegan kunci seperti penembakan gas udara mata oleh aparat. Untuk pemecahan masalah dari kasus Kanjuruhan, penegakan hukum dalam tragedi Kanjuruhan lamban dan tidak transparan. Dengan vonis ringan bagi pelaku, termasuk aparat, proses peradilan penuh kejanggalan, dan aparat cenderung menganggapnya sebagai musibah, bukan pelanggaran hukum. Minimnya sorotan media mengurangi pengawasan publik, meskipun masyarakat sipil terus menuntut akuntabilitas. Pencegahan terjadi serupa memerlukan penguatan regulasi keamanan, peningkatan pengawasan, dan sanksi yang tegas. Pemulihan korban harus diperhatikan dengan bantuan medis, psikologis, dan finansial. Kasus ini terkait dengan pasal 552 dan 103 UU nomor 11 tahun 2022 dengan ancaman pidana hingga 2 tahun atau denda 1 miliar bagi penyelenggara yang melanggar standar keselamatan. Baik, kesimpulannya adalah reformasi sistem hukum yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban serta mencegah kejanggalan dalam penegakan hukum kasus Kanjuruhan dan kasus lainnya. Sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita membuka diskusi dan pertanyaan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan langsung ditanyakan saja. Bisa di raise hand. Ya, Mas Izin Yosi. bertanya, Mas. Oke, boleh. Monggo. Bagaimana tragedi Kanjuruhan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan apa landasan hukumnya menurut regulasi nasional dan internasional? Oke, makasih Mas Yosi. Akan kami jawab ya habis ini. Habis itu ada Ahmad Rafif. Mas Rafif nanya apa? Izin bertanya, Mas, Boleh. apa saja kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam konteks tragedi Kanjuruhan? Gimana tadi Mas? Tolong dicoba Rafif diulang lagi.
Apa saja kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama dalam konteks tragedi Kanjuruhan? Oh, oke oke oke, siap. Thank you ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang mau diskusi? Mas Euriko boleh? Apa pertanyaannya? Silakan. Mau nanya tentang mengapa tragedi Kanjuruhan dapat disebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan bagaimana seharusnya negara menanggulanginya. Oke, baik Mas Euriko. Akan kita tampung dulu ya. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Ya, Mbak Istu, boleh. Bagaimana konsep keadilan dan pemulihan bagi korban tragedi Kanjuruhan harus diwujudkan sesuai dengan prinsip HAM? Boleh diulang tadi pertanyaannya? Maaf. Bagaimana konsep keadilan dan pemulihan bagi korban tragedi Kanjuruhan harus diwujudkan sesuai dengan prinsip HAM? Oke, baik-baik. Akan kita tampung. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan udah kita tutup ya. Habis ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, pertanyaan pertama kan dijawab oleh Mas Theo nih ya. Silakan, Mas Theo. Ya, untuk jawabannya, tragedi Kanjuruhan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena adanya tindakan kekerasan berlebihan oleh aparat yang menggunakan gas air mata di dalam stadion. Menurut FIFA Stadium Safety and Security Regulation pasal 19, penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang dalam stadion. Selain itu, penggunaan kekuatan yang berlebihan melanggar pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang melindungi hak untuk hidup. Secara nasional, penggunaan kekuatan oleh aparat negara diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan polisi. Pelanggaran ini melibatkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati dan melindungi hak hidup dan rasa aman warga negara. Sudah, Mas Bimo. Oke, baik. Apakah jawabannya sudah cukup memuaskan, Mas Yosi? Sudah, Mas. Terima kasih. Siap-siap, sama-sama. Oke, jawaban kedua ini akan dijawab oleh Mas Kris ya. Silakan Mas Kris.
Bagaimana untuk pertanyaan kedua, apakah sudah clear? Sudah. Sudah ya, Mas Rafif? Oke. Baik, pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh akan dijawab oleh Mas Afril ya. Ayo Mas Afril, silakan dijawab. Baik, untuk jawaban yang nomor 3 yaitu konsep keadilan dan pemulihan bagi korban tragedi Kanjuruhan harus diwujudkan dengan memberikan hak atas keadilan yang meliput. 1. Mengungkapkan fakta. Mengusut tuntas kejadian dengan transparan. Yang nomor 2, pertanggungjawaban hukum. Mengadili pelaku yang bertanggung jawab, termasuk aparat keamanan yang menggunakan kekerasan berlebihan. Yang nomor 3, pemulihan dan gaji rugi. Memberikan kompensasi yang layak bagi korban dan keluarga korban sesuai dengan prinsip Justice for Victims. Yang nomor 4 yaitu reformasi kebijakan, memperbaiki regulasi dan prosedur keamanan stadion agar kejadian serupa tidak terulang. Sudah, Bim. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apakah sudah clear atau bagaimana? Jadi yang pertanyaan ketiga Mas Euriko gimana? Euriko, pertanyaannya sudah apakah terjawab ini jawabannya? Clear atau tidak? Terima kasih. Oke, clear. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, pertanyaan keempat akan dijawab oleh Mas Firlan ya. Ayo, silakan. Baik, tadi pertanyaannya nomor 4, mengapa tragedi Kanjuruhan dapat disebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan bagaimana seharusnya negara menanggulanginya. Nah, di sini tragedi Kanjuruhan dikategorikan sebagai abuse of power karena aparat keamanan menggunakan kekuatan secara tidak proporsional dengan menembak gas air mata ke arah tribun penonton. Padahal sesuai dengan regulasi FIFA, gas air mata tidak boleh digunakan dalam stadion. Penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi karena adanya pelanggaran prosedur pengamanan dan pemakaian kekuatan yang tidak sesuai dengan kode etik PBB. Untuk pejabat penegak hukum dan prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekuatan dan senjata api. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, negara harus melakukan evaluasi dan reformasi aparat keamanan agar ada standar operasional yang humanis. Terus, memastikan akuntabilitas setiap aparat yang terlibat harus diperiksa dan dihukum jika terbukti melanggar. Lalu memberikan pendidikan hak asasi manusia bagi para aparat agar setiap tindakan tidak menghormati hak asasi manusia. Baik, apakah menjawab? Permisi, ini yang tadi Mbak Istu ya, yang pertanyaan keempat ya. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya terima kasih semuanya untuk berpartisipasi untuk di presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.
saya akhiri ya semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.